saya ingin Anies menjawab itu tuh. Apa alasan utama kita harus menghasilkan pikiran, kita harus mengucapkan pendapat, kita harus bertengkar dengan pendapat? Kan kita bertengkar dengan pendapat. Kenapa bertengkar dengan pendapat kena pidana? Itu nggak masuk akal. Saya tidak melukai satu inci kulit seseorang kalau saya mengucapkan pendapat. Kenapa mesti pidana? Ajaib negeri ini. Mengucapkan pendapat adalah pidana. Tapi itu yang ingin saya tanya pada Anies, eksplorasi apa dasarnya, supaya bukan sekedar kita yang tahu, petani di Cimacan itu tidak lagi ragu untuk bahkan memotret orang yang lagi menanam sesuatu yang menghalangi pekerjaan dia tuh. Ini yang mesti kita sosialisasikan tuh. Nah, kita sosialisasikan ini di dalam upaya menghasilkan kembali demokrasi. Tapi hari-hari ini dianggap bahwa demokrasi nggak ada, yang ada dinasti. Padahal sebetulnya juga dinasti nggak ada. Karena dinasti itu darahnya biru, yang sekarang darahnya kotor. Siap. Segitu aja, Bung Rocky, segitu aja untuk Pak Anies. Tajamnya cuma segitu. Jaminan bahwa undang-undang ITE tidak akan lagi mengkhawatirkan. Gini ya, saya mengucapkan itu dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya, supaya saya bisa provokasi mereka untuk bertanya pada Anies. Pertanyaan ini sebetulnya jauh lebih dalam daripada soal ITE. Oke? Kalau tadi tangkap apa yang Bung Rocky tadi sampaikan, dia tidak bertanya tentang ITE itu Anda akan hapus apa tidak. Kan kalau itu gampang jawabnya, ya itu akan direvisi, ya itu akan dikoreksi. Itu sudah dikatakan berkali-kali. Tapi Bung Rocky nggak tanya itu. Dia tanya mengapa itu harus direvisi. Apa dasar pikirannya kenapa itu harus direvisi? Betul Bung Rocky? Dia tanya lebih dalam daripada itu. Sekarang begini, kenapa ini penting? Yang saya jelaskan. Kenapa kritik itu harus dibuka? Kenapa kebebasan berpendapat itu harus dihidupkan? Ketika negara mengambil sebuah langkah, maka dia melakukannya atas nama rakyat, atas mandat yang diterima. Rakyat memberikan mandat itu pada negara, lalu negara melakukan langkah. Pada saat negara melakukan langkah itu, maka negara punya sebuah pandangan ini. Bila ruang untuk kebebasan berpikir itu dibuka, maka langkah ini akan memancing pendapat. Pendapat kategorinya pro dan kategorinya kontra. Yang kontra kita sebut sebagai kritik. Apa yang terjadi ketika kritik itu dibuka ruangnya? Maka saya misalnya sebagai penyelenggara negara, ketika mendapatkan kritik, saya harus menyiapkan argumen tambahan atas apa yang saya kerjakan. Saya harus mereview semua alasan kenapa yang dikerjakan. Dan ketika kemudian kritik itu makin tajam, apa yang dikerjakan harus memiliki dasar yang lebih kuat lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kritik itulah sebenarnya yang membuat sebuah rencana, sebuah kebijakan makin solid. Kalau ruang itu tidak ada, ruang itu tidak dibuka, apa yang terjadi? Dia akan melenggang tanpa kritik, dan dia nanti muncul sebagai masalah yang baru dirasakan rakyat sesudah dieksekusi. Pada saat dieksekusi, semua masalah-masalah yang harusnya muncul sebagai kritik di awal nggak muncul, munculnya nanti di problem kemudian. Karena itulah sebenarnya ketika ada perdebatan pro dan kon, itu sesungguhnya sebuah public education tentang sebuah kebijakan. Itu sebabnya ruangnya harus dibuka. Tapi kalau ruang itu tertutup, kebijakan melenggang begitu saja tanpa ada proses penajaman, penguatan. Dan saya perlu garis bawahi ketika bicara tentang begini, tentang kritik. Sebuah kritik itu substansinya, mau caranya seperti apa, itu urusan pengkritik, bukan urusan pendengar. Urusan pengkritik, mau dengan cara yang santun, mau tidak santun, itu urusan pengkritik. Tapi bagi yang dikritik, substansinya harus dijawab, harus dijelaskan, dan harus diberikan ruang itu untuk terbuka. Siapa yang paling dirugikan ketika ruang kebebasan itu hilang? Yang paling dirugikan adalah seluruh rakyat dan justru penyelenggara negara, bukan pengkritik.
yang paling dirugikan bukan pengkritik, yang paling dirugikan adalah rakyat yang seharusnya tercerdaskan dan negara yang seharusnya bisa membuat langkah yang lebih baik. Jadi menurut saya dasar dari ini adalah membuat kualitas demokrasi kita lebih baik justru dengan memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas lagi. Kira-kira begitu. Ya.